Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di, di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang proyek rutin kami, yaitu tentang rancang bangun sistem pendeteksi halangan menggunakan sensor infrared. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Wirayuda Pratama, kemudian rekan saya. Nama saya Ocha Ardinda. Baik, selanjutnya komponen yang digunakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ocha, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, apa aja sih komponen yang digunakan untuk membuat sistem menggunakan sensor infrared kami? Yaitu yang pertama, kami menggunakan Arduino Uno yang dan sensor infrared atau inframerah, terus ada breadboard, ada buzzer, dan juga kabel jumper. Terus yang pertama, Arduino itu apa sih? Nah, jadi Arduino itu adalah papan microcontroller berbasis ATmega 328. Sebenarnya Arduino ini udah populer dalam proyek elektronik, yang dimana papan ini menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk pemrograman dan mengendalikan perangkat keras. Fitur utama dari Arduino Uno ini, yang pertama ada input atau output digital dan analog, di mana Arduino memiliki 14 pin digital dan 6 pin analog yang dapat digunakan untuk membaca sensor dan mengendalikan perangkat lain seperti LED, buzzer, dan yang lainnya. Yang kedua ada kemudahan pemrograman. Arduino dapat diprogram menggunakan aplikasi Arduino IDE yang menyediakan lingkungan pemrograman yang sederhana dan intuitif. Yang ketiga ada kompatibilitas, di mana Arduino ini mendukung berbagai jenis sensor dan modul, termasuk sensor infrared, servo, LCD, yang membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya, yang jadi pemeran utamanya juga ada sensor infrared, di mana sensor infrared atau inframerah adalah perangkat elektronik yang dapat mendeteksi radiasi inframerah di sekitarnya. Sensor ini bekerja dengan memancarkan cahaya inframerah dan mendeteksi pantulan dari objek di depannya. Ada beberapa karakteristik dari sensor infrared ini ya. Yang pertama itu deteksi objek. Sensor infrared dapat mendeteksi keberadaan objek berdasarkan cahaya yang dipantulkan kembali ke sensor. Yang kedua ada output digital, di mana sensor ini biasanya memberikan input output dalam bentuk sinyal digital atau high atau low yang menunjukkan ada atau tidaknya objek di depan sensor tersebut. Yang ketiga ada aplikasi luas, di mana sensor infrared digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari sistem alarm hingga robotika yang berfungsi sebagai alat deteksi jarak atau kehadiran. Terus yang selanjutnya ada breadboard. Breadboard ini adalah alat prototyping yang digunakan untuk merakit rangkaian elektronik tanpa menggunakan penyolderan. Nah, jadi yang selanjutnya juga ada buzzer, yang mana buzzer ini komponen elektronik yang menghasilkan bunyi ketika dialiri arus listrik. Buzzer ini terdapat dua pilihan, yaitu dia ada dua jenis, maksudnya ada buzzer aktif yang menghasilkan bunyi sendiri saat diberi arus dan juga buzzer pasif yang membutuhkan sinyal PMW untuk menghasilkan bunyi. Yang kami gunakan adalah buzzer pasif. Terus selanjutnya ada kabel jumper, di mana kabel jumper ini digunakan untuk menyatukan semua komponen yang kami gunakan dan itu akan disambung-sambungkan dari komponen juga dengan breadboard tadi. Terus selanjutnya untuk perancangan sistem saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu perancangan sistem. Sistem ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan objek menggunakan sensor infrared atau inframerah. Nah, ketika objek terdeteksi, buzzer akan menyala sebagai indikator audio. Sistem ini dirancang sederhana dengan memanfaatkan Arduino sebagai pengelola sinyal, sensor infrared sebagai pendeteksi objek, dan buzzer sebagai indikator keluaran. Nah, komponen utamanya Arduino, yaitu microcontroller untuk membaca data dari sensor infrared dan mengontrol buzzer.
Kemudian sensor infrared untuk mendeteksi keberadaan objek berdasarkan pantulan cahaya inframerah. Kemudian buzzer sebagai alarm audio ketika objek terdeteksi. Kemudian breadboard dan jumper untuk menyusun rangkaian tanpa solder. Nah, selanjutnya ada penyusunan rangkaian. Langkah pertama dalam penyusunan rangkaian yaitu pada komponen sensor infrared, yang mana pin PCC sensor infrared dihubungkan ke pin 5 volt di Arduino. Kemudian pin GND di infrared dihubungkan ke pin GND di Arduino. Kemudian yang ketiga, pin output di infrared dihubungkan ke pin digital 7 pada Arduino. Kemudian yang kedua, pada buzzer. Kaki positif buzzer dihubungkan ke pin digital 8 Arduino ataupun output. Kemudian kaki negatif buzzer dihubungkan pada pin GND pada Arduino. Kemudian koneksi breadboard. Breadboard digunakan untuk menyusun kabel jumper dengan rapi dan membuat koneksi yang stabil antara sensor infrared dan buzzer ke Arduino. Kemudian kabel USB. Kabel USB yang digunakan kami gunakan untuk memberikan daya ke Arduino dan mengunggah program dari Arduino IDE menuju ke Arduino fisik. Kemudian pemrograman Arduino. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan kode dari pemrograman Arduino. Yang pertama itu deklarasi pin integer IR7, yang mana itu menyatakan untuk menetapkan pin 7 untuk sensor infrared. Kemudian integer buzzer sama dengan 8, yang mana itu menetapkan pin 8 untuk ke buzzer. Kemudian setup. Setup ini sebagai inisialisasi pin dan komunikasi serial untuk memudahkan debugging. Nah, yang ketiga yaitu ada loop. Yang pertama, data dari sensor infrared dibaca secara terus-menerus menggunakan digital read IR. Kemudian jika nilai X sama 1, maka tidak ada objek yang menyatakan buzzer akan mati. Kemudian jika nilai X sama dengan 0 ataupun objek terdeteksi, maka buzzer secara langsung akan menyala. Nah, untuk pengujian sistem saya serahkan kembali ke rekan saya Ochardinda. Baik, terima kasih kepada Wira. Nah, untuk pengujian sistem kami ini, ada beberapa sistem yang bekerja dengan tujuan yang pertama yaitu pengujian sensor infrared. Nah, jadi pengujian sensor infrared itu jika ada objek yang mendekati sensor infrared itu eh, akan bunyi. Jadi kalau misalnya dia 1 pada monitor itu berarti tidak ada objek. Nah, kalau misalnya 0 berarti dia ada objek yang terdeteksi. Terus pengujian buzzer. Jadi buzzer itu diamati dengan cara kayak buzzer itu mengamati dengan cara kayak kalau tadi di codingan kan ada dibuat X sama dengan 1. Itu itu tandanya berarti tidak ada objek, maka dia gak ada suara buzzer. Tapi jika X sama dengan 0, berarti ada objek yang terdeteksi, maka suara buzzer akan bunyi dengan tit, seperti itu. Terus yang ketiga, ada pengujian keseluruhan sistem. Jadi, tempatkan sistem pada kondisi nyata, seperti mendeteksi tangan atau benda lainnya yang di depan sensor infrared. Yang kedua, pastikan respon sistem sesuai, yaitu buzzer berbunyi ketika ada objek di depan sensor. Jadi jika sensor infrared di sini, lalu ada benda yang terdeteksi di depannya, maka buzzer akan bunyi tit. Jika tidak ada benda yang terdeteksi, maka buzzer tidak akan menyala. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini ada contoh aplikasi nyata daripada komponen yang kami buat. Nah, yang pertama itu sistem alarm otomatis. Nah,
Sistem alarm otomatis ini dapat digunakan sebagai alarm sederhana untuk mendeteksi keberadaan orang atau benda di area tertentu, misal pada pintu masuk. Nah, kalau sistem alarm otomatis menggunakan sistem IR ini, penggunaannya sama. Jadi IR itu dipasang di pintu masuk. Ketika ada orang lewat, maka ada output ataupun audio yang bakalan bunyi sebagai penandanya. Kemudian yaitu kedua ya robot penghindar obstacle. Nah, komponen ini bisa diterapkan pada robot sederhana untuk mendeteksi dan menghindari rintangan. Nah, robot penghindar obstacle ini kayak robot yang digunakan dan dibuat berdasarkan bantuan sensor infrared. Jadi, ketika robot berjalan, ada hambatan di depannya, dia akan bisa disetting untuk berbelok. Kemudian yang ketiga, peringatan di jalur transportasi. Sensor infrared dan buzzer dapat digunakan untuk mendeteksi halangan pada jalur rel kereta mini atau jalur logistik otomatis. Nah, jadi kayak kita terapkan di jalur transportasi, ketika ada benda yang menjadi hambatan di dalam, di jalur yang mau dilewati oleh kendaraan ini, maka ketika ada benda, benda tersebut akan diberikan petanda melalui buzzer dan kereta bisa otomatis berhenti sebelum ketika buzzer itu usai berbunyi, maka kereta akan berjalan. Kemudian yang keempat, monitoring di ruang tertentu. Untuk mendeteksi aktivitas di ruang tertentu seperti deteksi masuknya objek ke dalam suatu area. Nah, seperti halnya scanning barang di seperti bank ataupun yang lainnya. Itu biasanya ketika kita memasukin box atau yang tempat yang disediakan, maka akan bunyi tit. Nah, itu sama sistemnya seperti halnya sensor infrared dan juga buzzer. Next. Kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu sistem pendeteksi halangan berbasis sensor inframerah yang dirancang dalam proyek ini terbukti efektif, sederhana, dan fleksibel untuk berbagai aplikasi. Dengan menggunakan komponen seperti Arduino Uno, sensor IR, buzzer, breadboard, dan kabel jumper, sistem ini mampu mendeteksi keberadaan objek secara real-time dan memberikan respon audio melalui buzzer. Teknologi sensor infrared menawarkan keunggulan berupa akurasi tinggi, konsumsi daya rendah, dan kemampuan bekerja dalam berbagai kondisi lingkungan, termasuk area gelap. Selain mudah dirakit dan diimplementasikan, sistem ini memiliki potensi aplikasi yang luas seperti sistem alarm otomatis, robot penghindar rintangan, dan perangkat rumah tangga pintar. Secara keseluruhannya, sistem ini adalah solusi efisiensi dan ekonomis untuk kebutuhan teknologi modern dalam bidang